Shalom. Renungan kali ini berjudul Menerima Roh Kudus, Baptisan Keselamatan, Baptisan Air, dan Baptisan Roh oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. 3 baptisan. Roh Kudus membaptis kita dalam Yesus, baptisan oleh Roh Kudus. Ini terjadi ketika kita bertobat, percaya Yesus sebagai juru selamat, dan mengalami kelahiran baru. First grace. Para murid membaptis kita dalam air. Yesus membaptis kita dalam Roh Kudus. Baptisan dalam atau dengan Roh Kudus. Ini terjadi ketika kita dibaptis dalam Roh dan menerima karunia-karunia Roh. Second grace. Pertama, Roh Kudus membaptis kita dalam bahasa Yunani, baptise, yang artinya membenamkan. Kita perlu membaca 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi, Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Ini adalah first grace atau kelahiran baru. Kedua, para murid membaptis kita dalam air. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Membaptis atau membenamkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini terjadi dalam air. Perhatikan para murid yang melakukan. Jadi ketika kita dibaptis dalam air, tidak harus oleh pendeta, bisa oleh murid. Banyak ayah membaptis anak-anak mereka, karena hanya perlu oleh seorang murid untuk melakukan pembaptisan. Setiap orang tahu tentang baptisan air. Ketiga, Yesus membaptis kita dalam Roh Kudus. Jadi ada 3 baptisan yang perlu kita alami, dan kita akan fokus pada yang ketiga ini. Kita akan berbicara tentang menerima Roh Kudus, atau yang di Alkitab disebut sebagai baptisan dalam Roh Kudus. Alasannya karena sangat penting untuk dimengerti perbedaan antara baptisan yang pertama dan baptisan yang ketiga. Yang pertama adalah baptisan oleh Roh Kudus, sedangkan yang ketiga adalah baptisan dalam atau dengan Roh Kudus. Apakah kamu sudah menerima baptisan Roh Kudus? Baptisan yang dilakukan oleh Roh Kudus? Jawabannya, ya. Ketika kita diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Tetapi Alkitab berbicara secara khusus tentang baptisan dalam atau dengan Roh Kudus. Dalam Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kata dengan pada kalimat membaptis kamu dengan Roh Kudus adalah sebuah preposisi atau kata depan. Bahkan dalam bahasa Yunani, itu kata depan yang bisa diterjemahkan dalam atau dengan keduanya memiliki arti yang sama. Perhatikan dengan seksama kalimat dalam Matius 3 ayat 11, Ia akan membaptis kamu dengan roh. Sementara dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh dalam Yesus. Seperti telah disebutkan, baptisan pertama adalah Roh Kudus membaptis kita dalam Yesus. Akan tetapi perhatikan dengan hati-hati apa yang dikatakan dalam Matius 3 ayat 11. Ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan atau dalam Roh Kudus. Secara teologis dan tata bahasa ini tidak sama. Ada 2 pokok pembicaraan. Tidak ada teolog manapun atau ahli tata bahasa dapat mengatakan bahwa 2 kalimat itu mempunyai arti yang sama.
Keduanya tidak sama karena kalimat yang satu, Roh Kudus yang membaptis kamu ke dalam tubuh Kristus. Sedangkan kalimat yang satunya, Yesus membaptis kamu dengan Roh Kudus atau dalam Roh Kudus. Yesus ingin membenamkan kita, memenuhi kita sepenuhnya dengan melimpahkan Roh Kudus. Dalam kaitan inilah, kita akan membahas ada sesuatu yang sangat luar biasa dan khusus tentang ini. Baptisan dalam atau Roh Kudus ada atau tercantum dalam setiap kitab Injil. Itu mungkin tidak mengejutkan kita, karena sering kita tidak menyadari bahwa hanya ada beberapa hal yang ada dalam setiap Injil. Matius, Markus, dan Lukas disebut sinoptik atau Injil yang serupa. Adapun Yohanes bukan Injil sinoptik. Ini alasannya mengapa Matius, Markus, dan Lukas mencatat kelahiran Yesus dan langsung pindah ke bagian setelah Yohanes Pembaptis dipenggal, tahun ketiga dari pelayanan Yesus. Matius, Markus, dan Lukas hanya mencatat tahun ketiga dari pelayanan Yesus. Pada 70 sebelum Masehi, Yohanes, murid Yesus terakhir yang hidup, berpikir pada dirinya, tidak ada yang mencatat tentang 2 tahun pertama dari pelayanan Yesus. Lalu ia menulis kitab Yohanes yang mencakup bertahun-tahun pertama sejarah pelayan Yesus. Oleh sebab itu, kita menemukan hal-hal dalam Yohanes yang tidak ada dalam Matius, Markus, dan Lukas. Kita sering melihat yang kita baca dalam Matius dan perumpamaan dalam Markus atau Lukas. Tetapi dalam Yohanes pasal 2, kita mulai dengan perkawinan di Kana. Yohanes pasal 3, pembicaraan Nikodemus bahwa kita harus dilahirkan kembali. Perempuan yang menimba air di sumur. Perempuan yang ditangkap karena berzinah dalam Yohanes pasal 8. Orang buta. Dalam Yohanes 9 kita membaca Lazarus dibangkitkan. Kita membaca Yohanes 14, 15, dan 16, pembicaraan perjamuan terakhir. Semua itu tidak ada dalam catatan Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes juga mencatat yang ada dalam 4 Injil: kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, dan baptisan dalam Roh Kudus seperti tercatat dalam Matius. Dalam Markus pasal 1 ayat 8, Yohanes Pembaptis sekali lagi mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Lihat di Lukas pasal 3 ayat 16, dan Matius pasal 3 ayat 11, dan Markus pasal 1 ayat 8, dan Yohanes pasal 1 ayat 33. Lukas 3 ayat 16, Yohanes Pembaptis menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Perhatikan persamaan lagi dalam Matius, Markus, dan Lukas. Sekarang pindah ke Yohanes pasal 1 dan kita lihat sedikit perbedaan dalam Yohanes. Yohanes pasal 1, Matius, Markus, Lukas. Dalam Yohanes agak mudah mengikuti alurnya di sini, dan sesudah itu kita pindah ke Kisah Para Rasul 1. Dalam Yohanes 1 ayat 33, Yohanes Pembaptis berbicara, tetapi sekali lagi kita melihat suatu perbedaan pandangan. Yohanes 1 ayat 33, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Perhatikan potongan kalimat ini. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu. Potongan kalimat ini sangat penting, karena Roh Kudus belum pernah turun dan tinggal ke atas seseorang. Roh Kudus pernah turun ke atas orang-orang dalam Perjanjian Lama, tetapi tidak tinggal di atas mereka. Roh turun ke atas Raja Saul, dan lalu ketika Raja Saul mempersembahkan korban tanpa kehadiran Samuel,
Roh Kudus meninggalkan dia. Roh turun ke atas Daud, dan lalu Daud berzina dengan Batsyeba. Dan doa pertobatannya dalam Mazmur 51 ayat 11, 51, 13, 12, 51, 14, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud bertobat dan Roh Kudus kembali. Allah Bapa berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Jadi kapan Yohanes Pembaptis melihat roh turun dan tinggal di atas Yesus? Ketika dia dibaptis air. Kita membaca, waktu Yesus dibaptis air, dikatakan langit terbuka dan Roh Kudus seperti seekor burung merpati turun ke atas Yesus. Ini sesuatu yang perlu kita mengerti. Roh Kudus seperti seekor merpati turun ke atas Yesus. Banyak orang membaca kalimat ini secara terbalik. Seekor merpati seperti Roh Kudus turun atas Yesus. Yesus dibaptis dengan Roh Kudus. Jika Yesus butuh menerima Roh Kudus, butuh Roh Kudus turun ke atasnya. Jika Yesus butuh dibaptis dengan urapan Roh Kudus, kita juga membutuhkannya. Jadi ketika kita melihat hal-hal ini, ada 3 kata. Kita akan melihat semua ini dalam kitab Kisah Para Rasul dan dalam ayat-ayat lain. Keselamatan, air atau baptisan, dan roh. Dengan kata lain, baptisan pertama terjadi pada saat kita menerima keselamatan. Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Terjadi keselamatan. Kita dibaptis dengan air. Yesus tidak perlu diselamatkan karena ia sendiri yang melakukan penyelamatan. Alkitab mengacu pada keselamatan sebagai dilahirkan kembali. Yesus tidak perlu dilahirkan kembali karena dia ada dari pertama kali. Dengan kata lain, kita dilahirkan berdosa, tetapi sekarang kita sudah dilahirkan kembali. Ini mungkin mengejutkan. Kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah yang sempurna, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya. Ini akan lebih mengejutkan lagi. Tetapi kita sempurna di hadapan Allah karena dosa-dosa kita sudah ditebus. Kita tidak sempurna dalam perbuatan kita, tapi kita sempurna dalam posisi kita karena kita berdiri dalam Kristus di hadapan Allah. Kita harus dilahirkan kembali, tetapi ketika kita dilahirkan kembali, kita lahir sebagai anak Allah. Yesus dilahirkan sebagai anak Allah dan lalu dibaptis dalam Roh. Jadi kita juga membutuhkan 3 hal ini. Lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 dan perhatikanlah sementara kita membaca beberapa ayat tentang 3 baptisan dalam Roh Kudus ini. Kisah Para Rasul pasal 1, ia mengatakan kata-kata ini terakhir kali, setelah itu ia terangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Catat kata janji. Aku ingin kamu menantikan janji Bapa. Janji Bapa yang ia katakan kamu telah dengar daripadaku. Yohanes kembali kepada semua ayat-ayat ini yang kita baca dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes Pembaptis akan membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, dan ia harus naik ke Bapa sebelum ia bisa mencurahkan Roh Kudus. Jadi ini yang ia katakan,
tunggu janji dan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2 bagaimana ketika hari Pentakosta tiba, Petrus berdiri menyampaikan kabar baik dan mengatakan ini adalah yang dinubuatkan nabi-nabi dalam Yoel. Ia katakan kepada mereka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perhatikan 3 baptisan. Dalam ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam ayat ini. Pertama, bertobatlah atau diselamatkan. Dan kedua, dibaptis dalam air. Dan ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Perlu diklarifikasi, karunia Roh Kudus bukan satu karunia tertentu. Karunia Roh Kudus adalah Roh Kudus dan semua karunia-karunia-Nya. Orang-orang mengatakan karunia Roh Kudus adalah bahasa lidah. Itu satu dari karunia-karunia roh. Karunia roh adalah roh. Betapa indahnya, dan kita mendapat semua karunia lain dengannya. Yesus mengatakan, tinggallah di situ menantikan janji Bapa. Beberapa orang mengatakan, pencurahan Roh Kudus hanya untuk 120 orang yang hadir pada hari Pentakosta. Akan tetapi ingat, Yesus mengatakan janji Bapa. Menantikan janji, dan janji itu adalah baptisan Roh Kudus. Yesus mengatakan itu dengan sangat jelas. Lihat dalam ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu adalah kita. Kita akan menerima karunia, tetapi perhatikan tentang 3 baptisan. Mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah jika kamu ingin diselamatkan. Beri dirimu dibaptis dan terimalah Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Mereka diselamatkan, dibaptis dalam air dan menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka diselamatkan. Mereka dibaptis dalam air. Lihat ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kita diajarkan bahwa kita membutuhkan baptisan air untuk diselamatkan. Apakah hanya itu yang dibutuhkan? Perhatikan apa yang dikatakan. Siapa yang datang berdoa agar mereka dapat menerima Roh Kudus. Semula kita berpikir mereka, orang-orang di tanah Samaria, sudah diselamatkan. Akan tetapi, mengapa Petrus dan Yohanes harus pergi untuk mendoakan orang-orang yang sudah diselamatkan untuk menerima Roh Kudus, jika mereka sudah memiliki Roh Kudus? Kisah Para Rasul 8 ayat 15-17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Banyak orang percaya sudah diselamatkan dalam baptisan air dan belum menerima baptisan Roh Kudus. Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita sudah, jika kita sudah membuka hati kita kepadanya dan mengatakan, Yesus adalah Tuhan atas hidupku, dan
Kau boleh mengatur hidupku dan aku sepenuhnya milikmu. Dan jika bersedia melakukan itu semua, mengapa kita tidak bersedia menerima Roh Kudus? Kenapa kita tidak berkata padanya, aku ingin kau juga memimpin aku, membimbing aku, menolong aku, mengarahkan aku, menerima Roh Kudus, dan tak pelak lagi, karena kita berpikir kita sudah menerima baptisan Roh Kudus ketika kita menerima Yesus. Kita pikir ketika kita menerima Yesus dan diselamatkan, Roh Kudus datang tinggal di dalam hati kita. Itu betul. Tetapi Yesus juga ingin membaptis kita dengan Roh Kudus, mengurapi kita dengan Roh Kudus. Baca Kisah Para Rasul pasal 10, di mana orang non-Yahudi ketika mereka mendengar kabar baik, mereka menerima Roh Kudus juga. Lalu baca Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Alkitab menyebut mereka murid, berarti mereka murid. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam ayat 2. Ini hal terpenting dalam pokok pembicaraan di sini. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi dia datang kepada beberapa murid dan berkata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mengapa seorang rasul besar mengeluarkan pertanyaan seperti itu? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat mudah. Dengan kata lain, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan padamu tentang Roh Kudus dan berdoa agar kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Dalam ayat 2 mereka menjawab Paulus, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Itu bagaimana kita dulu. Kita bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kita dulu belum pernah mendengar apapun tentang Roh Kudus. Dalam ayat 3, ia ingin mengetahui keselamatan mereka. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Perhatikan baptisan Yohanes karena ini baptisan yang merepresentasi keselamatan jika di hati kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sebabnya ia katakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, kamu tidak bisa diselamatkan. Aku tidak akan membaptis karena tidak ada pertobatan di hati mereka. Dalam ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Perhatikan itu yang dapat kita katakan, kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, sama seperti orang-orang di Efesus. Mereka datang kepada Yohanes dengan sungguh-sungguh. Mereka bertobat dan percaya kepada Dia yang akan datang kemudian, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Disebutkan dalam ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dalam air. Mereka diselamatkan lalu dibaptis dalam air. Dalam ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Apakah kita melihat pola orang-orang dalam perjanjian baru? Mereka diselamatkan. Mereka dibaptis air dan mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Ini ada dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul. Kita telah membahas pasal 1, 8, dan 19. Mari kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi kesaksian. Mereka memberi kesaksian bahwa ada Allah yang supernatural,
Bapa, Firman. Perhatikan bahwa di sini tidak mengacu kepada Yesus, karena Yesus di sini pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan dalam Wahyu 19 ayat 13 dikatakan, namanya ialah Firman Allah. Allah Bapa adalah Firman. Jadi Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Kita berbicara tentang 3 baptisan ini di bumi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala keselamatan dihubungkan dengan darah. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan darah dalam Ibrani dikatakan tidak ada penebusan dosa. Yesus mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kita. Karena darahnya kita diselamatkan. Perhatikan ayat selanjutnya dan lihat 3 baptisan. 1 Yohanes 5 ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ia katakan roh, air, dan darah. Baptisan roh, baptisan air, dan darah Yesus atau keselamatan. Kepada siapa mereka memberi kesaksian? Mereka memberi kesaksian bahwa ada Allah di surga, supernatural yang mengubah kehidupan manusia. Apa yang 3 baptisan ini lakukan atas kehidupan manusia? Ketika kita diselamatkan, kita menjadi manusia baru. Ketika kita dibaptis dalam air, manusia lama kita dikubur. Dan ketika kita dibaptis dalam roh, kita mendapat kuasa untuk hidup baru. Suatu pekerjaan yang komplit. Sekarang agar dapat masuk ke surga, kita hanya perlu diselamatkan. Penyamun yang disalibkan bersama Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia diselamatkan. Dia tidak dibaptis air dan tidak dibaptis Roh Kudus, tetapi dia masuk surga. Banyak orang-orang percaya yang diselamatkan, tetapi karena mereka tidak dibaptis air dan dibaptis dalam roh, mereka tidak memiliki kuasa. Banyak orang percaya sewaktu kanak-kanak belum menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan belum diselamatkan. Di kemudian hari, mereka diselamatkan, tetapi bukan karena mereka sudah dibaptis sebelumnya. Mereka merasa tidak memerlukan baptisan air, maka mereka kehilangan bagian ini. Karena ini harus terjadi sesudah keselamatan. Perhatikan lagi urutannya, keselamatan, air, dan roh. Mari kita baca ayat lain. Kita tahu bahwa perjanjian lama ditulis untuk memberi instruksi kepada kita sebagai contoh bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11 mengatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Sebelum kita membaca ayat selanjutnya, pikirkanlah tentang ini. Musa adalah gambaran mereka tentang seorang pembebas. Musa gambaran mereka tentang Kristus. Dengan kata lain, Kristus membebaskan kita dari belenggu. Musa membebaskan bangsa Israel dari belenggu. Musa jelas bukan Kristus, tetapi dia sebuah simbol dari Kristus. Kita butuh dibaptis dalam Yesus yang adalah pembebas kita. Kita perlu dibaptis dalam air dan roh. Kadangkala Alkitab menggunakan bahasa kiasan. Roh Kudus digambarkan sebagai minyak, diurapi dengan minyak, diurapi Roh Kudus.
atau digambarkan sebagai awan atau bahkan api, karena ia katakan Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ingat, mereka dipimpin awan pada siang hari dan mereka dipimpin api pada malam hari. Itu Roh Kudus. Roh Kudus memimpin bangsa Israel. Kita perlu dibaptis dalam Yesus, dalam air, dan dalam Roh. Perhatikan bahasa kiasan ayat selanjutnya. Kita melihat 3 baptisan. 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan penggunaan kata baptis. Mereka dibaptis dalam Musa, gambaran mereka tentang Kristus. Mereka dibaptis dalam awan atau roh, dan mereka dibaptis dalam laut atau air. Ketiganya menggunakan kata baptisan. Kita melihat satu lagi, tabernakel Musa, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada pelataran luar, pelataran dalam, ruang kudus dan ruang maha kudus tempat Allah berdiam. Hanya ada satu pintu melalui Yesus. Tidak ada jalan lain mencapai hadirat Allah kecuali melalui satu pintu. Ketika kita masuk, jelas keinginan kita mencapai hadirat Allah sebagai orang percaya. Ketika kita masuk, ada 3 hal yang kita harus lakukan sebelum sampai pada ruang maha kudus. Apakah ini suatu kebetulan? Ada 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Sesudah masuk pintu, pertama terdapat mezbah korban bakaran tempat mereka menumpahkan darah seekor domba. Itu merepresentasikan keselamatan. Yesus adalah domba Allah yang sempurna, tidak bernoda dan tidak berdosa. Ingat, kita berbicara tentang 3 hal. Langkah kedua, terdapat bejana pembasuhan tempat kita membasuh dengan air. Itu merepresentasikan baptisan air. Lalu, sebelum kita melangkah, ada tahap ketiga yang kita harus lalui sebelum masuk hadirat Allah. Sebuah botol tempat kita diurapi dengan minyak. Itu merepresentasikan baptisan dengan Roh Kudus. Ini sangat menakjubkan. Orang-orang masuk ke dalam, diselamatkan. Mereka menerima dibaptis air. Namun selanjutnya, apakah kita perlu dibaptis Roh Kudus? Jawaban banyak orang, kita sudah mendengar hal itu, tetapi lebih baik kita melakukannya. Kita memilih untuk langsung masuk ke hadirat Allah. Siapapun mengerti apa yang terjadi jika kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan cara yang salah. Kita tidak boleh masuk hadirat Allah dengan cara kita. Kita harus masuk dengan cara yang Allah perintahkan. Apakah itu kebetulan? 3 hal yang kita harus lakukan sebelum kita boleh masuk ruang Maha Kudus, tempat yang paling kudus. Allah sudah menetapkan hanya melalui darah, air, dan minyak. Amin.